Shalom, selamat malam. Kapankah seseorang disebut dewasa? Oh, tentu secara fisik, secara hukum di mata masyarakat ada patokannya. Misalnya dia sudah berusia 17 atau 18 atau 21 tahun. Atau dia sudah boleh ikut ujian ambil driver license atau SIM, atau dia sudah boleh ikut pemilihan umum, atau dia sudah berstatus menikah. Tetapi dalam kenyataannya kita tahu bahwa ada orang yang sudah berumur 40 bahkan 50 tahun, tetapi tingkah lakunya lebih seperti seorang anak belasan tahun yang kolokan. Ada orang yang sudah mempunyai driver license atau SIM, tetapi dia mengendarai kendaraannya dengan ugal-ugalan dan membahayakan orang lain. Ada orang yang sudah boleh ikut pemilu, tetapi ketika dia mengikuti kampanye, tingkah lakunya brutal bagaikan seorang teroris. Ada orang yang sudah menikah, tetapi tidak mengerti apa arti sebuah komitmen. Saudara yang terkasih, saya pernah membaca sebuah tulisan di kaos, bunyinya begini: menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa belum tentu. Benar sekali, bukan? Bagi Tuhan, kedewasaan itu penting. Tuhan tidak pernah main-main dengan namanya kedewasaan. Kedewasaan adalah syarat mutlak dalam kehidupan ini. Menjadi apapun kita dituntut untuk menjadi dewasa. Seorang pendeta, seorang ayah, seorang ibu rumah tangga, seorang pebisnis, seorang pelatih olahraga, seorang konselor, bahkan seorang pemimpin dalam masyarakat, siapapun dia dituntut untuk menjadi dewasa. Kedewasaan adalah syarat mutlak. Bayangkan kehidupan ini jika minus dengan kedewasaan. Jika tanpa kedewasaan lalu lintas pasti kacau, kehidupan rumah tangga pasti berantakan, komunikasi pasti macet dan penuh dengan konflik, dan anak-anak pasti terlantar di dunia ini. Pastor Charles Swindoll menulis buku tentang Musa. Buku itu ia beri judul A Man of Selfless Dedication. Seorang dengan dedikasi pengabdian yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan memang itulah Musa. Musa yang sudah dibentuk Tuhan, Musa yang sudah menjadi dewasa. Tuhan menghendaki kita menjadi dewasa bukan hanya secara fisik di masyarakat, di mata hukum. Tuhan mau kita dewasa dalam jiwa dan kerohanian kita. Tuhan mau kita bertumbuh menjadi dewasa secara emosional dan secara spiritual. Itulah menjadi dewasa. Pusat dunia bukan saya lagi, tetapi Tuhan. Bukankah juga itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan menghendaki Anda dan saya menjadi dewasa, menjadi seorang yang tidak menganggap diri pusat dalam kehidupan ini, melainkan memusatkan diri pada Kristus atau Tuhan. Bersediakah kita? Saya Pendeta Arthur Patinama dalam Senandika Gembala GKO.